Halo, selamat siang buat kita semua. Sebelumnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lesti Rumanurung dengan NPM 19010101007. Saya mahasiswa dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai membaca, yaitu terdiri dari pengertiannya, jenis-jenis membaca, pendekatan, strategi, dan model membaca yang tepat yang dilakukan untuk peserta didik guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Mari kita saksikan videonya. Nah, yang pertama, pengertian membaca. Nah, kita akan membahas pengertian membaca menurut para ahli. Nah, menurut Tarigan tahun 2013, pengertian membaca yaitu suatu proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan. Itulah menurut Tarigan. Yang kedua, menurut ahli yaitu Vino, Siano, dan Manomo, yang dimana menurut mereka membaca itu adalah suatu proses yang bersangkutan dengan bahasa. Dan selanjutnya menurut ahli Lado mengucapkan bahwa membaca itu merupakan suatu proses memahami pola-pola bahasa dari gambaran. Nah, dari kesimpulan atau dari pengertian daripada ahli di atas bisa kita simpulkan bahwa membaca itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya, kita akan mengetahui yaitu jenis-jenis membaca. Kira-kira apa ya jenis-jenis membaca? Nah, menurut Tarigan tahun 2013, jenis membaca yang pertama itu membaca nyaring. Yang dimana membaca nyaring ini merupakan membaca yang mengeluarkan suara, seperti yang biasanya yang dilakukan dalam kelas jika disuruh guru oleh membaca. Yang pasti yang digunakan itu membaca nyaring atau menggunakan suara. Nah, yang kedua, membaca dalam hati. Nah, membaca dalam hati ini berarti yang diperlukan itu adalah ingatan visual, yaitu memori kita. Dan juga itu yang harus aktif itu adalah pandangan kita, pendengaran kita, dan ingatan kita, dan juga pendengaran kita. Membaca dalam hati terbagi menjadi atas dua jenis. Yang pertama yaitu membaca ekstensif, yang dimana membaca ekstensif itu berarti membaca secara luas. Adapun bagian-bagiannya yaitu membaca survei, artinya melakukan survei dulu sebelum membaca. Kita lihat dulu teksnya, apa yang mau kita baca, kita teliti dulu, kita telaah dulu teksnya, kemudian membaca sekilas sebelum membaca. Yang ketiga, membaca dangkal, yaitu berarti pemahamannya hanya yang kita tahu itu hanya dangkal, hanya sedikit, seperti itu. Yang kedua, jenisnya yang kedua itu membaca intensif, yang dimana membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Dan yang termasuk membaca intensif adalah satu, membaca telaah isi, yang dimana bagiannya membaca teliti. Jadi kita harus teliti membaca. Jadi dalam intensif ini kita harus membaca itu dengan penuh penghayatan, dan juga membaca telaah bahasa. Jadi bahasa kita itu juga harus penuh dengan penghayatan, tidak hanya asal kita ucapkan saja seperti itu, harus penuh penghayatan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap-tahap dalam membaca. Tahap-tahap membaca terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap atau kegiatan prabaca, yang dimana maksudnya adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Yang kedua, kegiatan membaca. Setelah kegiatan prabaca, maka selanjutnya dilaksanakan kegiatan inti pembelajaran membaca. Tahapan ini sering disebut juga tahapan membaca.
Pada tahap ini, banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru dan siswa. Penentuan kegiatan ini akan sangat bergantung pada metode pembelajaran yang akan dipilih. Tahap yang terakhir yaitu kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Jadi di sini seorang guru memerlukan strategi-strateginya itu contohnya belajar mengembangkan bahan bacaan, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali dan mempresentasikan visual. Dan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa pada tahap pasca baca ini yaitu menulis rangkuman, membuat komik atau bergambar sederhana, kemudian menceritakan kembali, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang keempat, kita masuk dalam metode membaca. Yang pertama kita ambil di sini metode abjad atau alfabet. Nah, dalam metode ini dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara keseluruhan, mengikuti bunyi-bunyi dari huruf tersebut. Nah, metode yang kedua yaitu metode eja, yaitu belajar membaca yang dimulai dengan mengeja huruf demi huruf. Yang ketiga, metode suku kata, yaitu metode diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, bebo, ca, ci, cu, ceco, dan seterusnya. Yang keempat, metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan konstekstual. Yang kelima, metode global, yaitu cara belajar membaca dengan menggunakan kalimat secara utuh. Demikian metodenya dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu strategi membaca. Strategi yang dilakukan dalam membaca yang pertama, pembaca harus memiliki kecepatan membaca yang profesional atau memadai. Artinya, kecepatan membaca yang dimiliki pembaca harus sesuai dengan tingkat kematangan intelektualnya. Strategi yang kedua, pembaca harus memiliki keterampilan menemukan informasi fokus, artinya pembaca mampu menemukan informasi dalam bacaan atau informasi yang diperlukannya dengan cepat dan akurat. Yang keenam, pendekatan membaca. Adapun pendekatan membaca terdiri dari yang pertama pendekatan kooperatif, di mana pendekatan kooperatif ini menggunakan kelompok. Yang kedua, pendekatan integratif, yaitu pendekatan terpadu yang melatih membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa yang aktif, yaitu pendekatan bagaimana cara siswa itu supaya belajar lebih aktif lagi. Yang keempat, pendekatan tujuan, yaitu pendekatan dengan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, pendekatan struktural, di sini maksudnya yaitu pendekatan yang menekankan kepada pola-pola kalimat dengan jelas dan tepat sasarannya. Nah, demikian hasil penjelasan saya pada hari ini. Jika saya memiliki kesalahan, saya minta maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Shalom.